Swastiastu, Shalom Nama Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya. Salam kebajikan buat kita semua. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait struktur supply chain dari PT Garuda Food. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan agenda presentasi kami hari ini. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada supply chain, yang ketiga ada PT Garuda Food Supply Chain Struktur, yang keempat ada product development process, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang dimana kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ade, dengan NIM 2210531041, dan Ferdi dengan NIM 2210531005. Baik, berikut ialah pengertian dari supply chain. Supply chain management atau SCM adalah proses yang mengintegrasikan semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan, produksi, dan distribusi produk, dari bahan baku hingga ke konsumen akhir. Menurut Kopra dan Meidel tahun 2016, SCM mencangkup perencanaan dan pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam sourcing, pengadaan, konversi, dan semua kegiatan manajemen rantai pasok yang berkoordinasi dengan pihak ketiga. Selain itu, menurut Lambert dan Chopper tahun 2000, mendefinisikan supply chain management sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran dan penyimpanan barang, serta menyediakan layanan dan informasi dari titik asal hingga titik konsumsi. Baik, adapun komponen dari rantai pasok, yang pertama ialah pemasok. Pemasok ialah suatu entitas yang menyediakan bahan baku atau komponen yang diperlukan untuk produksi. Yang kedua itu ada produsen. Produsen ialah suatu orang atau suatu perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi produk akhir. Pada produsen ini merupakan termasuk proses perancangan, produksi, dan pengemasan. Yang ketiga ada distributor. Distributor adalah pihak yang bertugas untuk mendistribusikan produk dari produsen ke pengecer atau konsumen akhir. Lalu yang keempat ada pengecer. Pengecer ialah tempat di mana konsumen dapat membeli produk baik secara langsung maupun melalui platform online. Dan yang terakhir ada konsumen. Konsumen adalah pengguna akhir yang membeli dan menggunakan produk. Baik, saya lanjutkan dengan struktur rantai pasok PT Garuda Food, yang dimana struktur rantai pasok PT Garuda Food yang pertama ada supplier dari bahan baku, yaitu yang pertama ada kacang tanah, dan yang kedua ada tepung terigu, yang ketiga ada minyak nabati atau palm oil. Selanjutnya ada supplier bahan pendukung. Yang pertama ada gula pasir, yang kedua ada susu bubuk, dan yang ketiga ada bahan perasa dan pewarna. Dilanjutkan dengan supplier dari kemasan. Yang pertama ada kemasan plastik atau flexible packaging, yang kedua ada kemasan karton atau corrugated box, yang ketiga ada kemasan kaleng atau tin chain, yang keempat ada kemasan kertas atau paper packing, yang kelima ada label dan sleeve kemasan, yang keenam ada botol plastik atau PET bottles, yang ketujuh ada kemasan saset. Dilanjutkan dengan distribusi domestik dari PT Garuda Food dengan modern trade. Yang pertama ada traditional trade, yang kedua ada online marketplace, yang ketiga ada Horeca, hotel, restoran, and cafe. Dilanjutkan dengan analisis kerja dari struktur rantai pasok PT Garuda Food. Yang pertama ada aspek layanan, yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada distribusi luas, yang ketiga ada pelayanan pelanggan, yang keempat ada inovasi dan kolaborasi, yang kelima ada keberlanjutan dan ramah lingkungan, yang keenam ada dukungan digital. Dan kan dengan aspek kerja, yaitu yang pertama kinerja keuangan,
Dan selanjutnya ada kinerja operasional dan kinerja pasar. Yang selanjutnya ada kinerja sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima ada kinerja keberlanjutan. Baik, saya lanjutkan dengan PT Garuda Food Product Development Process. Yang dimana PT Garuda Food adalah perusahaan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1990 di Indonesia. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen snack dan makanan konsumen dengan produk unggulan meliputi keripik, biskuit, dan berbagai jenis minuman. Produk utamanya yang pertama ada snack, yaitu keripik, kacang, dan makanan ringan yang sangat populer di pasar Indonesia. Kedua ada makanan berbagai biskuit dan makanan siap saji. Yang ketiga ada minuman, yaitu produk minuman dalam kemasan termasuk teh dan jus. Strategi dan keberlanjutan Garuda Food berkomitmen terhadap keberlanjutan dengan menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Ini termasuk pengurangan limbah, penggunaan bahan baku yang KTO, bertanggung jawab, dan keterlibatan dalam program komunitas. Di mana product development process pada PT Garuda Food yang pertama ada identifikasi ide produk yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada riset pasar, yaitu menganalisis tren, kebutuhan konsumen, dan produk kompetitor. Yang kedua ada brainstorming, yaitu mengumpulkan ide dari tim internal termasuk pemasaran, R&D, dan produksi. Yang kedua ada pengembangan konsep yang dibagi menjadi dua juga, yang dimana ada desain produk, merancang konsep awal produk termasuk rasa, kemasan, dan branding. Yang kedua ada uji konsep, pengadakan survei atau focus group discussion atau FGD untuk mendapatkan umpan balik awal dari konsumen. Yang ketiga ada riset dan pengembangan yang dibagi menjadi dua juga, yaitu formulasi produk dan uji laboratorium. Yang keempat ada prototyping, yaitu membuat sampel, menghasilkan sampel produk untuk uji coba, dan uji coba internal melibatkan tim untuk menguji rasa, tekstur, dan kualitas produk. Yang kelima ada uji pasar, yang dimana ada peluncuran terbatas, yaitu memperkenalkan produk ke segmen pasar terbatas untuk mengumpulkan umpan balik. Dan analisis umpan balik menggunakan hasil uji pasar untuk melakukan perbaikan produk jika diperlukan. Yang selanjutnya ada produksi skala besar, yang dimana perancangan produksi mengatur proses dan kapasitas produksi untuk peluncuran penuh. Adapun kontrol kualitas melaksanakan pengujian kualitas selama proses produksi untuk menjaga standar. Yang terakhir ada pemasaran dan peluncuran, yang dimana strategi pemasaran merancang kampanye pemasaran termasuk promosi dan distribusi, yang peluncuran produk memperkenalkan produk ke pasar secara resmi. Baik, berikut adalah kesimpulannya. Struktur rantai pasok atau PT Garuda Food dirancang secara strategis untuk mendukung seluruh aktivitas operasional dari awal hingga akhir. Perusahaan mengamankan bahan baku dari pemasok terpercaya, baik lokal maupun internasional, yang memenuhi standar keamanan pangan, kualitas, dan keberlanjutan. Bahan baku utama seperti kacang tanah, tepung, gula, minyak nabati, dan bahan tambahan lainnya dipilih dengan cermat untuk memastikan kualitas produk yang konsisten. Proses produksi dilakukan di berbagai fasilitas pabrik modern yang tersebar di lokasi strategis di Indonesia. Pabrik-pabrik ini dilengkapi dengan teknologi canggih dan efisien untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu, higienis, dan kebutuhan pasar. Setiap tahap produksi dipantau secara ketat untuk meminimalkan limbah dan meningkatkan efisiensi. Baik, berikut adalah referensi atau sumber-sumber yang kita gunakan untuk merancang tugas ini. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, Om